Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mazmur Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa ada sampai pagi hari ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, semata-mata karena Tuhan mengasihi kami. Pagi hari ini kami rindu membawa puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah kami, hati kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Amin. Doa kami Tuhan. Amin. sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Kami temukan kekuatan yang baru. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Hanya dekat, hanya dekat. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu.
Mari bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. mari dengan rendah hati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Biarkan Rohmu tinggal dalam kami Tuhan. Amin, amin. Sungguh Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini. ku ingin selalu bersekutu dengan. Amin. Amin, Tuhan Yesus. Kami buka hati untuk-Mu Tuhan. Tinggal dalamku. Amin, Tuhan Yesus. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Mari nyatakan, Sungguh indah. amin. Selamanya. Sungguh indah hadiratmu. Sungguh indah berdiam dalam baitmu. Nikmat
sebab kasih setiamu kekal dalam hidup kami Tuhan. Tiada pernah berkesudahan. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu kami tenang. Hanya dekat padamu Tuhan kami temukan damai sejahtera yang sejati. Hanya dekat padamu sumber kekuatan. Oh, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya. Kami bawa pujian kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Kau besar dan layak dipuji. Ya semua yang bernafas tinggikan Tuhan. Mari angkat suaramu kita sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, agungkan Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang layak terima pujian kita. Haleluya. Glory, glory, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami sembah, terpujilah Tuhan, terpujilah di atas segala-galanya. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Haleluya, haleluya, berkuasa selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam pujian syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan hadirat-Mu. Amin. Bertahtalah di tempat kudus-Mu Tuhan. Bertahtalah dalam hati kami. Bertahta dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Buat kita hebat. Engkau dahsyat. Segala perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan yang setia menemani hidup kami. Tuhan yang buka jalan bagi kami. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita lebih lagi. Dia satu-satunya Tuhan yang tidak pernah kecewakan kita. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan.
Engkau satu di hati. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Satu, mari rendahkan hatimu, angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Dia selalu menunjukkan kedahsyatannya dalam hidup kita. Mari lihat samping kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Karena kita akan memuji Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Yang mengalami kehebatan Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Tertata dalam kemuliaan.
kita yang hebat. Sama-sama berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja. Mari serukan dengan imanmu, Tuhan Allah kita. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Betapa kuat dahsyatnya Allah. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biar api kemuliaan Tuhan turun melawat setiap kita di tempat ini. Amin. Mari lebih lagi puji Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk
dahsyat di atas pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Okumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari kita baca secara bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam Perjanjian Lama, ada kalanya pemakaian nama ilahi berulang-ulang, baik dalam puisi maupun narasi, yang umumnya bertujuan untuk memberi penegasan terhadap Allah atau Tuhan. Misalnya, dalam ucapan berkat, pemazmur menunjukkan kebesaran Allah dalam badai. Amin. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud, akan dilayani dan didoakan oleh guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membentuk kehidupan kita, agar supaya dalam kehidupan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima darimu
mari imani ini. Tuhan setia dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, kau beri yang kupinta. Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu buka jalan bagi hidup kami. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan ku pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Coba Tuhan saja kami ini. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri. Amin. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Amin. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Amin. Ku selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa. Katakan kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang katakan kau selalu ada. Kau selalu Amin. Yes. bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami bisa ada sebagaimana ada pagi hari ini. Pujian penyembahan kami naikkan karena hanya nama-Mu di tempat ini yang patut ditinggikan dan patut dimuliakan. Nanti saatnya kami mau bawa kerinduan kami mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Kami membawa kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau buka mata kami, pendengaran kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kami mau juga buka hati kami seperti tanah yang subur.
Sehingga pada saat benih firman Tuhan disampaikan, itu dapat tertanam baik, bertumbuh, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, kami menyerahkan biar setiap pribadi tempat ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga pada saat firman disampaikan juga Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi, memenuhi segala kerinduan kami. Sehingga kami bisa yakin dan kami percaya lawatan Allah terjadi di tempat ini melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Nah, puji Tuhan. Ya, suara saya sudah 3 bulan ya. Saya kayaknya langganan. Setiap tahun saya akan mengalami hal seperti ini. Ya, saya ingat juga tahun lalu. Ya, yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk firman Tuhan, jangan lupa Natal kita sebentar lagi. Saya rindu kita semua terlibat di dalam perayaan Natal kita. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Ya, kita buka sama-sama dengan judul yang diberikan oleh sinode kita, yaitu sikap pantang menyerah. Kita buka dalam Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ke-15. Kenapa kecil ini? Harusnya besar ya. Ya, oke. Baik, Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15. Kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ke-6 saya, nanti ayat ke-15 kita akan baca bersama-sama. Yang ke-7 Bapak Saudara sekalian yang ganjil, saya membaca ayat yang genap. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita akan baca secara bergantian Yosua 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan begini, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 7. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15 sama-sama. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Silakan duduk. Menarik bahwa kita diberi judul sikap pantang menyerah dan kita belajar dari pribadi yang namanya Kaleb. Nah, saya sedikit highlight sedikit tentang pribadi yang bernama Kaleb ini. Tahukah kita bahwa Kaleb itu termasuk dalam 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Kaleb juga di antara 12 itu kan hanya 2 orang yang kemudian masuk dan itu juga termasuk Kaleb. Nah, kenapa kita perlu belajar dari Kaleb? Karena ternyata sikap pantang menyerah ini ada terutama dari pribadi Kaleb ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan dimulai dari dia muncul sampai nanti terakhir namanya disebut, ya, dia punya satu sifat yaitu sikap pantang menyerah. Kalau kita melihat
Kejadian 12 pengintai. Dia juga di situ pantang menyerah. Kalau kita melihat kemudian nanti, ya, di ayat-ayat yang berikutnya, dia minta di masa tuanya, ya, Opa Boko di sini umurnya hampir 85 tahun. Ini seumuran sama dengan ya Opa Kaleb juga ya. Ya, umur 85 tahun, bayangkan 85 tahun. Nanti boleh dibaca di dalam Yosua 15, Kaleb itu dia minta di ayat 14 dia minta sama Yosua, kasih saya tempat yang paling sulit untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena tadi di ayat terakhir kita bilang dia minta Hebron. Hebron itu tempatnya Kiryat Arba. Arba itu orang paling besar di antara raksasa. Tahu raksasa ya? Nah ini yang paling besarnya lagi. Jadi bayangkan sudah 40 tahun, waktu dia baru 40 tahun, dia jadi orang yang tidak sama dengan yang lainnya. Umur 85 tahun dia minta lebih lagi. Gitu ya. Dia minta tempat yang paling menyeramkan, yang paling orang takuti. Setelah itu paling takuti, dia minta tempat di mana raksasanya paling besar. Dan itulah dia, namanya Kaleb. Nanti dibaca di dalam Yosua 15, dia berhasil menaklukkan Hebron. Ya, saya mau kasih tahu, sikap pantang menyerah ini yang pertama. Sikap pantang menyerah itu turun-temurun loh. Karena nanti kita mendapati keturunan dari Yehuda. Siapa namanya? Daud. Dia menaklukkan Goliat yang juga adalah keturunan raksasa. Jadi dengar baik, sikap pantang menyerah itu turun-temurun. Halo, betul ya? Kaleb bin Yefune itu orang Yehuda, pemimpin dari Yehuda. Waktu dia mengalahkan Kiryat Arba, ternyata DNA menaklukkan raksasa itu turun kepada keturunan Yehuda. Dan kita mendapati di sana satu raja namanya Daud. Dan yang menaklukkan raksasa yang namanya Goliat. Jadi penting buat kita pagi hari ini belajar bersama-sama apa itu sikap pantang menyerah. Yang siap katakan amin. Ya, kita perlu belajar hal ini. Nah kita buka. Pertama saya mau kasih tahu apa sih sikap pantang menyerah itu. Kita perlu tahu supaya kita bisa tahu ternyata dalam sikap pantang menyerah ada aspek-aspek, ada unsur-unsur di dalamnya yang harus kita ketahui. Nah sikap pantang menyerah merupakan prinsip atau karakter kuat yang menuntun seseorang untuk terus sama-sama katakan bertahan. Dan berjuang, sama-sama katakan berjuang. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, bahkan kegagalan untuk menerima janji Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Kaleb, kasus Kaleb, dia sudah dijanjikan. Karena begini, waktu Kaleb masuk mengintai, ya kan dia bawa tandan yang besar-besar. Dan tandan itu ternyata yang besar-besar itu, yang buahnya enak, itu dari Kiryat Arba, Hebron. Waktu dia bawa itu, dia bilang, wah kalau saya dapat tempat ini, kalau Tuhan kasih ini, sukuku akan menjadi suku yang makmur. Dan betul, waktu dia pulang, dia bilang kita bisa kalahkan. Ada konsistensi di sana dari seorang Kaleb waktu dia umur 45 tahun dan 85 tahun. Makanya konsep pertama di dalam kita sikap pantang menyerah adalah bertahan. Ya, saya sudah kasih garis merah di sana. Nah dalam konteks ini bertahan itu bukan sekedar menanggung atau dia menahan sesuatu. Ya, kalau cuma sekedar menanggung atau menahan sesuatu semua orang bisa. Tetapi menahan dan menanggung sesuatu bertahan dengan sikap yang benar. Karena jangan sampai kita bertahan tetapi sikap kita salah. Jangan sampai kita defensif tapi sifat kita yang salah. Nah kalau kita bicara nanti ini kapan kita melihat Kaleb itu bertahan. Nanti baca di dalam Bilangan 14 atau 15 ini cerita tentang 12 pengintai. Waktu 12 pengintai itu pulang dari Kanaan setelah diutus oleh Musa. Mereka pulang dari Kanaan. Yang 10 menceritakan tentang hal yang buruk dan menakut-nakuti bangsa itu sehingga bangsa itu tawar hati untuk masuk ke Kanaan. Tapi ada 2 pribadi yaitu Yosua dan Kaleb ini yang ngomong begini, ya, kalau Tuhan mau kasih dia akan kasih. Ya, Kaleb bertahan di antara suara-suara yang mayoritas 10-2. Ya. Dia bertahan tentang prinsipnya yang benar. Mengenai kita pasti bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia berani bertahan walaupun lingkungannya tidak satu frekuensi dengan dia. Dia berani bertahan mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang dia miliki. Bahwa firman Tuhan sudah berjanji kita akan menduduki itu.
Jadi kata bertahan bukan cuma sekedar bertahan. Tetapi bertahan dengan sikap hati yang benar. Halo. Nah mungkin hari-hari ini, Bapak dan Ibu kita semua yang hadir di tempat ini. Anak-anak semua mahasiswa. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang bertahan dengan sikap kita yang benar. Halo. Mungkin hari-hari ini juga engkau mengalami hal yang sama dengan Kaleb. Mayoritas di tempat kerjamu melakukan manipulasi. Invoice-nya digedein. Ya, terutama bagian purchase order itu ya. Purchase order itu bagian umum biasa misalnya ya. General affair. Biasa dalam suatu perusahaan, tempat itulah yang dikatakan paling basah. Betul apa betul? Yang sudah kerja ini ya. Karena kenapa? Dia bisa atur harga dengan vendor. Dengar baik, bertahan melakukan yang benar. Mungkin setelah kita bertahan melakukan yang benar, kita tidak disukai sama vendor itu. Bahkan kita tidak disukai sama atasan kita, bawahan kita. Karena kita tidak bisa mendapatkan mereka uang. Itu mayoritas. Tidak satu frekuensi lagi dengan kita. Ya, firman Tuhan pagi hari ini dengarkan. Belajar dari Kaleb. Bertahan, yang setuju katakan amin. Atau kita mungkin suami istri. Kita merasa suami kita enggak sefrekuensi lagi. Istri kita enggak satu frekuensi lagi. Halo, ada yang ngalamin itu hari-hari ini? Saya mau kasih tahu. Ya, besi menajamkan besi itu terjadi dalam pernikahan. Semakin kita sering menajamkan satu sama lain, semakin malah situ engkau akan jadi satu frekuensi. Ya. Kata kuncinya, bertahan. Sebagai orang tua mungkin waktu kita membesarkan anak, mulai stres. Kenapa? Anakku kok saya sudah kasih tahu yang benar. Di sekolah nakal, di luar pergaulannya buruk. Sudah mau menyerah, mau dikasih ke Kang Deddy Mulyadi biar masuk barak. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, bertahan. Karena waktu Tuhan titipkan itu, dia percaya engkau bisa membawa itu ke dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan kasih dia anak, waktu Tuhan kasih kita anak, Tuhan tahu kok engkau sanggup mendidik anak ini masuk ke dalam kebenaran. Kita mungkin yang sebagai anak, kita juga frustasi kadang-kadang sama orang tua. Karena ada perbedaan bahasa, komunikasi. Ya, orang tua kita mungkin lahir, generasi baby boomer atau milenial. Kita ini generasi mungkin Z. Ya, generasi yang terakhir, yang bahasanya waduh. Dan kita selalu menganggap orang tua kita kolot. Ya mungkin memang kolot. Atau mungkin juga tidak. Ya, kita mulai frustasi. Karena mungkin apa yang visi kita, yang Tuhan taruh, ya, nabrak dengan tradisi atau jebakan tradisi dari orang tua. Ya. Nah kita mulai mencari jalan yang lain. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, belajar dari Kaleb. Dia bertahan. Nah sikap pantang menyerah harus punya bertahan. Sama seperti juga mahasiswa. Ya. Sekeliling kita, pakai joki ngerjakan skripsi, semua pakai joki. Joki terbaru sekarang namanya otak imitasi. Tahu otak imitasi? Kecerdasan buatan, AI. Itu joki terbaru saat ini. Ya. Pakai itu semua. Gimana kita bisa pertahankan itu? Di mana seliling kita tidak lagi satu frekuensi dengan kita mempertahankan kebenaran. Maka kata kuncinya pagi hari ini, bertahan. Yang setuju katakan amin. Dari awal kemunculan Kaleb, dia sudah menunjukkan pribadinya, pribadi yang pantang menyerah. Karena dia bertahan dari 10 orang, dia mempertahankan prinsipnya bersama Kaleb dan bersama Yosua. Dia pertahankan prinsipnya bahwa kita bisa masuk ke sana. Meskipun gempuran 10 orang menyerang dia tetap bertahan. Makanya dengar baik, kalau hari-hari ini engkau mengalami apa yang seperti dialami Kaleb, engkau tahu prinsipmu benar, tapi lingkungan menentangmu. Maka dengar baik, bertahan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dari kata bertahan, mungkin kita juga mengalami waktu, perhatikan baik-baik ya, kata bertahan, kalau kita lihat konteks Kaleb, waktu dia bilang gini, kita bisa masuk. Kalau kita lihat cerita dalam Bilangan 14:15, di situ dikatakan begini, Yesus bilang, Tuhan ngomong begini, karena bangsa Israel ini menista aku,
Sekarang kalian tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kalian putar balik ke arah gurun, ke Laut Teberau, keliling itu gurun. Saya mau tanya sama sekarang pagi hari ini. Kalau dari cerita itu, Yosua dan Kaleb pergi ikut juga ke gurun atau masuk ke tanah Kanaan? Mereka ikut juga ternyata keliling sama bangsa Israel. Bayangkan Kaleb dan Yosua, mereka menanggung apa yang mereka tidak lakukan. Karena hanya 2 orang, ingat ya tadi hanya 2 orang yang bertahan, kita bisa masuk. Tapi 10 orang bilang kita nggak bisa masuk. Akhirnya dihukum Tuhan, keliling 40 tahun di padang gurun. Dan tebak, kata bertahan di sini buat Kaleb, itu juga ikut menanggung kesalahan orang lain. Betul atau tidak? Bukan salah dia. Ya menurut saya sih Tuhan kurang adil. Mungkin ya, ini kan perspektif saya. Harusnya Kaleb sama Yosua dikasih masuk saja. Ya kan? Tapi enggak. Kaleb dan Yosua, dia ikut juga bersama dengan bangsa Israel. Dia muter-muter di padang gurun. Dia dijanjikan masuk nanti 40 tahun kemudian. Bayangkan dengan waktu seperti itu. Mau bertahan 40 tahun loh, umurnya sudah 40 tahun. Ya. Yosua dan Kaleb menanggung akibat kesalahan orang lain. Bukan mereka penyebabnya. Nah, kalau itu terjadi pada kita hari-hari ini. Pesan Tuhan juga pagi hari ini. Bertahan. Yang setuju katakan amin. Engkau mungkin menanggung kesalahan yang tidak engkau tanggung sebagai anak. Kesalahan orang tua, mohon maaf. Kadang-kadang ya orang tua, ya saya yakin tidak ada di tempat ini. Orang tua kadang-kadang utang sana, utang sini, nanti anaknya yang bayar. Ya, betul ya, ada kejadian seperti itu. Atau kebalikannya. Anak utang kanan kiri kena judol, orang tuanya yang bayar. Kita pikir, bukan saya yang salah Tuhan. Orang tuaku, anakku. Tapi kenapa aku harus menanggung? Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Firman Tuhan jelas. Kaleb dan Yosua juga mengalami hal yang sama. Mereka bertahan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada mungkin kita ditekan hari-hari ini. Menanggung akibat yang tidak kita lakukan. Kita nggak tahu apa-apa. Dan saya mau kasih tahu. Bertahan. Sama seperti Kaleb dan Yosua. Karena dengar baik. 1 Petrus 2 ayat 20 berkata begini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebaliknya. Kalau kamu dibuat susah. Padahal kamu melayani dengan baik. Dan dikatakan kamu bertahan dengan sabar. Allah akan memberkatimu. Karena orang yang bertahan memegang kebenaran. Artinya dia siap menerima janji Tuhan. Dia siap menerima berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kuncinya bertahan. Karena orang bertahanlah orang yang menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya. Berkata begini, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami pencobaan. Sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya. Yaitu kehidupan yang telah janjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Sama seperti Kaleb. Dia bertahan meskipun bukan salah dia. Bapak Ibu pagi hari ini saya tidak mau kita hanya sampai di Kaleb. Karena sebenarnya bertahan itu Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus. Kata bertahan yang dipakai di dalam ayat-ayat yang saya munculkan tadi itu bahasa Inggrisnya adalah endurance. Nah kata endurance ini kita dapat juga di dalam Ibrani 12 ayat 3. Yang tekun menanggung. Ingatlah selalu akan dia. Dia ini Yesus. Yang tekun menanggung endurance. Bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita bertahan, menanggung apa yang tidak menjadi kesalahan kita hari-hari ini. Dan kau bertahan. Artinya kau sedang diasah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya satu simple. Bertahan. Amin. Lihat samping kiri kanannya ngomong bertahan bro. Bertahan sis. Ya. Ya. Dengar baik. Waktu kita bertahan, Tuhan tidak pernah lupa. Dia Tuhan yang konsisten. Dia Tuhan yang melihat kesetiaan yang konsisten. Dan mungkin seringkali Tuhan tunda kemenangan kita. Sama seperti Kaleb. Ditunda, Kaleb dan Yosua ditunda 40 tahun masuk dalam tanah Kanaan. Tapi karena mereka bertahan, mereka menerima janji itu. Karena dengar baik, kalau hari-hari ini engkau menanggung dan engkau tertunda, bukan karena kesalahanmu. Dengar baik,
Seringkali Tuhan menunda kemenangan supaya karakter kita mendahului pencapaian kita. Yang ngerti katakan amin. Jangan sampai pencapaian kita mendahului karakter kita. Karena kita tidak akan mungkin bisa bertahan di atas sana. Tuhan mau karakter kita dahulu yang dibentuk. Sebelum kita masuk ke dalam tanah Kanaan kita. Sebelum kita menerima janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik. Bertahan. Amin. Yang kedua. Kalau tadi bertahan. Maka yang kedua ada yang dikatakan dengan berjuang. Sama-sama katakan berjuang. Nah dalam Yosua 14 tadi ayat 10 sampai 12. Nanti silakan dibaca. Nah kita mendapati begini. Waktu Kaleb mengintai dia umur 40 tahun. Ya, sekitar seumuran saya lah begitu ya. Lalu 45 tahun kemudian, 40 tahun kemudian berkeliling. Berkeliling mengelilingi padang gurun. Hampir 40 tahun sekian lah ya. Lalu kemudian di tahun ke-45, saya tidak tahu waktu dia katakan, dan pada hari ini aku berusia 45 tahun. Mungkin ulang tahunnya Kaleb waktu saat itu ya. Kalau saya baca kok ayat ini kok kayak semacam menandakan ini Opa Kaleb berulang tahun di umur 85 waktu dia ngomong itu. Tapi whatever itu, bayangkan sebenarnya yang dilawan sama Kaleb, kata berjuang di sini, apa yang Kaleb lawan? Nah saya mendapati yang pertama Kaleb lawan adalah usia. Yang setuju katakan amin. Yang Kaleb lawan, waktu dia katakan berjuang dan bertahan dalam sikap pantang menyerahnya adalah usia. Ya. Karena usianya terus bertambah. Dari 40 jadi 85. Nah kalau kita bicara tentang usia, maka kita berbicara tentang waktu. Betul apa betul? Ya. Kalau kita bicara tentang usia, maka kita bicara tentang waktu. Ada di mana orang dunia ini yang bisa melawan waktu? Ada di sini yang bisa melawan waktu? Saya yakin di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa melawan waktu. Selama kita masih punya darah dan daging, engkau tetap ada di dalam waktu. Engkau tetap terpengaruh oleh waktu. Karena waktu berjalan itu fakta. Itu kebenaran yang tidak bisa kita sangkali. Ya. Tapi dengar baik. Kenapa saya katakan Kaleb berjuang melawan waktu, usianya. Nah kata berjuang di sini saya mau definisikan ulang bahwa kata berjuang bukan artinya berantem sama waktu, bukan. Tapi kata berjuang di sini artinya dia menggunakan 45 tahun masa dia mau masuk ke tanah Kanaan dengan baik. Jadi pada saat kita berbicara tentang berjuang melawan waktu, itu bukan artinya mengurangi waktunya. Tetapi apa yang kita lakukan dalam 45 tahun yang Tuhan berikan, sama seperti Kaleb. Yang harus kita pertanyakan apa yang Kaleb lakukan selama 45 tahun. Selain dia ikut-ikutan mengelilingi padang gurun. Ya. Usia Kaleb boleh tidak muda lagi. Tapi dia tahu usia tidak boleh menjadi penghambat. Untuk dia berjuang menerima janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Halo. Ya. Usia mungkin membatasi tubuh. Tapi tidak boleh membatasi iman. Yang mengerti katakan yes. Halo, saya ulangi lagi. Usia bisa membatasi tubuh, tapi tidak boleh membatasi iman. Kaleb di usia kayak Opa Boko, dia bilang saya yang akan pimpin itu perang. Ini Opa Boko ini mana Opa? Ada Ji, hadir Ji. Oh enggak ada. Wah, kalau lihat Opa Boko itu veteran perang. Ya, bayangkan Opa Boko, dia bicara sama anak muda, ayo anak muda, kita perang lagi. Ya kan ngeri. Gitu ya. Nah Opa Kaleb itu begitu. Dia tahu di usianya yang tidak muda dia tidak boleh membatasi dirinya. Dia tahu di usianya yang tidak muda lagi dia mau menerima janji Tuhan. Lebih hebatnya lagi dia minta tempat yang paling susah. Dia minta tempat yang paling orang takuti. Karena dia tahu ya, usianya tidak muda lagi tapi itu tidak bisa membatasi imannya. Bapak Ibu dengar baik. Ya. Saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Ingat. Grace, anugerah, empowers. Not replace effort. Artinya apa? Anugerah tidak boleh membuat kita jadi malas. Yang setuju katakan amin. Anugerah harus mendorong kita, empowers kita. Untuk mau melangkah dan berusaha. Karena dengar baik. Anugerah
yang membuat kita tidak berjuang itu bukan anugerah. Itu kemalasan dalam bentuk rohani. Makanya kalau kita terima anugerah, bukan alasan kita untuk kita berhenti melayani. Tapi semakin kita mau melayani. Dan ingat, melayani tidak boleh dibatasi oleh usia. Ya. Usia boleh membatasi sekali lagi. Usia bisa membatasi tubuh kita, tapi tidak boleh membatasi iman. Nah, coba perhatikan begini, coba perhatikan dalam Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 12. Dikatakan begini, lihat yang saya garis merahi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Saya skip selanjutnya, langsung kita lihat lompat di ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Ini pegunungan Kiryat Arba yang paling besar-besar itu. Tahu artinya? Kenapa dia bisa berani mengambil pegunungan dengan kota, di sana ada orang enak, orang raksasa. Kenapa dia berani itu? Karena di ayat itu tadi, di ayat 14. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Nah, dengar baik. Orang yang mengerti pemeliharaan Tuhan, dia tidak pernah memilih tanah yang mudah. Ia pasti memilih tempat di mana raksasa tinggal. Karena dia tahu ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya dengar baik. Mohon maaf, buat kita yang sudah berumur 30 tahun, bukannya harusnya semakin lama umur kita, semakin kita bisa mengerti bahwa engkau ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar hal itu, kenapa kita tidak mulai ambil waktu kita untuk kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan? Harusnya semakin kita tua, semakin kita sadar betapa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Yang mengerti katakan yes. Dan harusnya itulah yang mendorong kita untuk mau berjuang, semangat melayani, bukan sebaliknya. Halo? Loh iya kan? Kita hidup lebih lama ini. Dari anak-anak yang kemarin baru 5 tahun. 5 tahun dia baru merasakan pemeliharaan Tuhan 5 tahun. Kita yang sudah 30, 35, 40, 50, apalagi yang sudah 80 tahun. Sudah merasakan penyertaan Tuhan. Nah kalau tadi dikatakan anugerah itu harusnya memberdayakan. Harusnya semakin kita tua, semakin kita juga semangat melayani Tuhan. Sama seperti Opa Kaleb. Bahkan kalau perlu kasih yang paling susah. Bukan menjadi kita banyak alasan dalam melayani Tuhan. Halo? Betul apa betul? Kalau kita melihat logika yang dibangun oleh firman Tuhan, di mana usia semakin tua, Kaleb minta yang paling berat, harusnya kita yang semakin tua, minta pelayanan yang paling berat kalau perlu. Halo? Oh, tapi kan badan iya, nggak perlu yang secara fisik. Tapi setidaknya mulailah ambil pelayanan-pelayanan. Mulailah ambil sikap hati untuk mau melayani. Ya. Betul apa betul? Tapi saya yakin di tempat ini, orang tua di tempat ini mau semua melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya dulu pernah menjadi orang yang, saya semakin tua itu semakin jangan kasih saya yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Jadi suatu kali sekitar tahun 2017-2016 kami masih pelayanan di GBI Rayon 18. Itu salah satu cabang dari Pak Niko, kami di bawah Pak Andi Markus. Waktu itu saya selesai pengurusan jadi ketua bidang musik. Saya selesai mengurusi, saya sudah regenerasi yang baru berikutnya. Dan uniknya begini, kan di sana waktu itu ada 5 kali atau 6 kali ibadah. Di setiap minggu kedua itu adalah minggu prime di mana Pak Andi Markus khotbah dan yang menemani biasanya yang senior, yang hafal nada dasar, yang mainnya nggak macam-macam dan itu biasanya ketemu sama orang-orang yang jago-jago. Dan uniknya setiap kali minggu kedua nama saya itu selalu jam 5 pagi karena ibadah di sana paling subuh itu jam 5:30. Jadi bayangkan jadi kalau saya dari rumah saya harus bangun jam 4 lewat, persiapan dan lain sebagainya, saya harus standby di gereja itu jam 5 karena latihannya itu nggak ada, cuman cek sound saja. Ya. Saya pernah ngalamin itu. Dan tahu saya gagal di situ. Saya bilang, sama waktu itu saya namanya Kevin kalau tidak salah, kepala bidang musik yang baru yang kita regenerasi. Saya bilang, Kevin, saya ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Boleh enggak itu yang muda-muda? Masa ya kita yang tua-tua yang dikasih? Ya, pelayanan subuh-subuh lagi. 3 kali pelayanan lagi. Jadi setengah 6, kemudian jam 8, kemudian jam 10. Apakah enggak kasihan?
Gitu kan, akhirnya iya. Semenjak saat itu saya tidak pernah dikasih. Tapi begitu saya baca firman Tuhan ini, Masya ampun. Ya, saya salah itu ya. Harusnya kita ini semakin tua. Kenapa? Karena orang membutuhkan teladan. Betul ya? Nah kalau kita yang sudah tua, yang sudah merasakan pergumulan dan pertolongan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semakin malas melayani. Apa kabar dengan yang masih muda? Ya, saya di situ pernah gagal Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ oh iya ya, harusnya waktu itu oke, dimanapun gas. Dan saya rindu di tempat ini, lahir juga orang-orang yang sama seperti Kaleb yang mengerti katakan amin. Ya. Saya rindu tuh jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin tua, semakin banyak anugerah. Ayo kita berani keluar dari zona nyaman kita. Berhenti menjadikan musim hidup, tahu musim hidup ya? Orang kan kalau kita belajar psikologi, musim hidup itu kalau manusia dari kecil begini, umur 25, 30 naik, 50, nanti 60 itu turun lagi. Berhentikan itu menjadi alasan. Jangan menjadikan itu alasan. Latih diri. Berani mengambil keputusan bukan berdasarkan usia tetapi berdasarkan iman dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kita rasakan. Mengerti katakan amin. Ya, latih diri mengambil keputusan. Nah semakin Tuhan panjang memelihara hidupmu, semakin engkau harus maju, bukan semakin mundur. Halo? Iya. Karena tadi dikatakan sama Kaleb, selama ini Tuhan pelihara hidup saya, maka kasih saya yang paling besar. Ini sikap pantang menyerah. Ya. Dan pertanyaannya begini yang menarik ya. Ada yang tahu? Kira-kira selama 45 tahun selain dia ikut bangsa Israel, Kaleb sama Yosua, kalau Yosua jelas ya dipersiapkan menjadi pemimpin. Tapi tentang Kaleb tidak banyak catatannya. Ada yang tahu kira-kira selama 45 tahun Kaleb itu ngapain? Dari umur 40 waktu dia disuruh oke kamu balik lagi. Dia ngapain? Ya. Alkitab tidak mencatat, tapi saya yakin kalau berdasarkan ayat Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 11 dikatakan begini, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya begini, waktu Kaleb 45 tahun itu sembari dia menunggu janji Tuhan menemani bangsa Israel, Kaleb ini melatih dirinya keras terhadap dirinya sendiri. Betul apa betul? Sampai dia bilang begini, kekuatanku 40 tahun lalu sama sekarang umur 85 sama aja. Padahal sebenarnya dari sisi logika manusia semakin tua semakin lemah fisiknya. Tapi dia berani bilang. Dan di mana dibuktikan? Dia bilang nanti baca di Yosua 15 dia sendiri yang memimpin perang melawan orang raksasa. Artinya selama 40 sampai 85 tahun dia mempersiapkan dirinya. Dia keras terhadap dirinya. Saya yakin Kaleb tidak bermalas-malasan. Kalau seandainya waktu itu ada tempat gym, mungkin dia nge-gym terus tiap hari. Ya, sambil beli kukusan supaya sehat makanannya, tidak babi terus. Kan begitu. Ya, dia makan vegetarian. Woi, supaya umur 85 tahun kuat juga. Dia siapkan dirinya menerima janji Tuhan. Ya. Ini sama seperti kalau kita baca dalam 1 Korintus 9:27, Paulus juga melakukan hal yang sama. Dia katakan apa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Keraslah terhadap dirimu sendiri. Halo, saya selalu bilang dalam semua pelayan Tuhan di sini boleh tanya. Saya bilang pada saat pelayan di tempat ini, engkau harus keras terhadap dirimu. Karena kalau kamu tidak keras terhadap dirimu, akan ada orang lain yang keras terhadap kamu. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sama. Kaleb selama 40 tahun sampai 45 tahun, dia latih dirinya. Supaya jangan sampai di umur 85 tahun dia tidak bisa menerima janji Tuhan. Halo? Ya. Bayangkan Kaleb sendiri yang berperang melawan orang raksasa itu. Bapak Ibu dengar baik. Ya. Mungkin ada impian di masa muda kita yang belum dijawab Tuhan. Coba pikirkan hari ini. Yang sudah umur 40, 50. Pikirkan apa janji Tuhan yang belum dijawab. Ya.
Perkaranya mungkin bukan Tuhan lupa janji kita, tetapi kita yang gak pernah persiapkan diri kita menerima janji Tuhan. Saya mau kasih tahu, 40 sampai 85 tahun Kaleb mempersiapkan dirinya. Dan di umur 85, Tuhan lakukan percepatan dalam hidupnya, menerima janji Tuhan. Saya membaca, saya cari tahu, berapa lama dia taklukkan Hebron. Dia cuma butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Kenapa? 40 sampai 85 tahun. Dia keras terhadap dirinya, dia mempersiapkan dirinya. Dan apa yang terjadi? Umur 85 tahun, dia tidak perlu menunggu lagi. Karena kan firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia berapa? Umur manusia itu 120 tahun. 2/3-nya dia udah umur 85. Mungkin kita bilang, waduh sudah tua banget. Gimana nanti? Ada mungkin impian masa muda kita, nggak tercapai di muda. Tapi kalau engkau tetap punya sikap pantang menyerah, engkau punya tetap sikap yang mau berjuang seperti Kaleb, dengar baik, meskipun kita sudah tua, ada mungkin kerinduan kita, umur 60 tahun kita bisa terima. Dan Tuhan lakukan percepatan. Kalau kita mempersiapkan diri, kalau kita melatih tubuh kita, menguasai seluruhnya, keras terhadap diri sendiri. Halo, ada sebuah film Korea yang menarik. Nah, ini mungkin anak muda mungkin sering lihat ini ya. Ada yang sudah nonton? Ya. Saya sedikit saja cerita. Jadi pasangan ini yang pemeran utama itu yang cewek, namanya Aisun. Nah yang cowoknya namanya Gwansik. Jadi mereka jadi gini suami istri. Jadi begini, yang cewek ini pemeran utama, dia itu masih kecil sudah ditinggal bapaknya. Jadi hidup sama mamanya. Mereka orang miskin. Waktu mereka orang miskin, mereka menghadapi berbagai macam pergumulan. Ya, nah si Aisun ini punya cita-cita menjadi penyair. Penyair, penulis puisi yang terkenal. Dia punya cita-cita itu, tapi itu tidak pernah kesampaian di masa mudanya. Karena di masa mudanya dia harus berjuang untuk hidupnya. Dia berjuang untuk hidupnya, ya, dan dia menikah dengan pemuda desa. Ini yang di sampingnya, suaminya namanya Gwansik. Ya, dia menikah, mereka menikah, dan mereka mengalami pergumulan. Mereka punya 3 anak, anak terakhirnya meninggal. Jadi hidupnya penuh dengan pergumulan. Mereka melaut, kadang nggak dapat ikan, mereka tinggalnya dekat pantai. Wah pokoknya hidupnya soro habislah, menderita habislah. Bahkan mereka punya anak juga yang paling pertama sering direndahkan orang. Karena orang tuanya tidak mampu. Ya. Nah long story cerita, saya singkat saja cerita. Ya, dia punya keinginan. Akhirnya bahkan salah satu yang paling dia sakit hati adalah suaminya meninggal karena penyakit. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, suaminya meninggal. Ya. Nanti di umur 65, kalau nggak salah 60 sampai 65 tahun. Anaknya yang besar yang sudah sukses itu, akhirnya anaknya sukses, ada anaknya satu yang sukses. Dia ngapain? Dia lihat buku yang lama mamanya, dia bikin puisi, syair-syair. Dia bilang ini bagus banget. Dia kirim ke editor. Editor terima itu dan itu jadi bestseller. Di umur 65 tahun, 65, karena ketabahannya, dia menerima janji, dia menjadi penyair yang terkenal. Di umur berapa? 65. Sampai dari umur dia masih muda, sampai umur 50-60, hidupnya sengsara. Di umur 65 dia nerima apa yang dia impikan dari dahulu. Ya. Coba nonton ini. Nah, waktu saya lihat film ini, saya mengingat. Kalau mungkin kita hari-hari ini, yang sudah berumur terutama ya, belum menerima janji Tuhan, masih muda kita dikasih janji Tuhan, dengar baik. Mungkin kita yang gak ke arah janji itu. Janji itu adanya di utara, kita larinya ke barat. Makanya kita gak terima-terima. Padahal kalau misalnya kita mempersiapkan diri kita berjalan menuju arah utara, di sana ada janji Tuhan. Mungkin umur sudah tua baru kita terima, tapi itu percepatan dari Tuhan. Mungkin kalau kita memulai proyek itu, kita harus menyelesaikan selama 10 tahun. Tapi karena Tuhan kasih percepatan, engkau mempersiapkan dirimu, Tuhan lakukan dalam 1 sampai 2 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sayangnya seringkali kita memilih untuk tidak mau mempersiapkan diri kita, untuk maaf kata, untuk kita bersantai-santai, bermalas-malasan. Padahal saya mau katakan pagi hari ini sekali lagi, semakin kita merasakan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, harusnya semakin kita memiliki semangat pantang menyerah seperti Kaleb. Yang setuju katakan amin. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang begini. Mengapa Kaleb memiliki ketahanan dan perjuangan yang sedemikian hebat, yang benar-benar kata orang muda sekarang menyala opaku, ya kan? Karena opa-opa ini ceritanya, ya. Menyala opa Kaleb. Kenapa dia betul-betul menyala dan benar-benar pantang menyerang?
pantang menyerah. Ya. Karena saya mau kasih tahu, untuk memiliki sikap pantang menyerah seperti Kaleb, kita harus memiliki sikap atau dasar yang kokoh. Yang setuju katakan amin. Kita harus memiliki sesuatu yang kokoh. Apa sesuatu yang kita pegang betul-betul. Beberapa hari yang lalu saya lihat berita ini nih. Ada seorang pemuda namanya Muhammad Anugrah Firmansyah. Ini dijuluki sebagai pemuda paling se-effort se-Indonesia. Jadi ceritanya dia ini pacaran beda agama. Orang tuanya sudah menyetujui dan semua, tinggal negara aja yang belum menyetujui. Akhirnya dia mengajukan uji materi, ya, uji materi undang-undang perkawinan. Karena undang perkawinan melarang pernikahan beda agama. Saya tidak menekankan pernikahan beda agama karena dilarang. Dan firman Tuhan juga melarang, ya. Dengar baik, saya tidak melarang itu. Saya melarang itu, saya ikut firman Tuhan. Tapi yang saya mau lihat dia effort banget. Dia betul-betul mau supaya pernikahannya diakui. Kenapa dia mau? Karena cintanya kepada pacarnya mungkin. Ya lihat, orang bisa se-effort itu, punya sifat pantang menyerah karena ada sesuatu yang dia pegang atau perjuangkan. Betul ya? Nah Kaleb juga sama. Kenapa bisa sampai berpuluh-puluh tahun dia terus memegang itu. Dia punya sikap pantang menyerah. Karena ada sesuatu yang dia pegang. Ada sesuatu yang dia betul-betul genggam dalam dirinya. Apa itu? Ya. Kenapa Kaleb di usia yang sudah opa-opa 85 tahun dia mau dan meminta tempat yang paling ngeri. Yosua 14 ayat 6 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan. Suatu hari, ini ayat yang pertama yang kita baca. Kaleb anak Yefune, keturunan Kenas bersama orang-orang suku Yehuda datang kepada Yosua di Gilgal. Kata Kaleb kepada Yosua, dikatakan apa? Ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Perhatikan kata ingat apa yang dikatakan Tuhan. Kaleb mengingat apa yang Tuhan katakan melalui Musa. Saya percaya Kaleb memegang ini. Makanya dia memiliki sikap pantang menyerah. Sehingga kalau kita ditanya dari mana sikap pantang menyerah itu muncul. Dari kepercayaan dia terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tapi saya rindu pagi ini begini. Ayo kita lebih dalam lagi. Belajar mengenai janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Kaleb. Sebenarnya kenapa Kaleb dengan janji Tuhan ini, janji Tuhannya kan sederhana, kamu menduduki itu. Itu sederhana sekali. Tapi kenapa Kaleb bisa berpegang teguh pada janji itu? Pertanyaannya adalah begini. Kaleb ini berpegang pada isi janjinya atau si pemberi janji. Ngerti ya? Kan kalau kita janjian sama orang, ada dua unsur di sana. Isinya apa, sama siapa yang memberi janji. Nah pertanyaannya ini, sebenarnya siapa yang betul-betul Kaleb pegang isi janjinya atau pemberi janji. Nah saya mau kasih sebuah ilustrasi. Ya. Bayangkan kalau misalkan saat ini ada seorang bankir yang terkenal jujur. Dia terkenal di semua bank, menguasai seluruh aset bank di dunia ini. Dia kasih sebuah cek kosong kepada kita. Ini saya kasih cek kosong, kamu isi berapapun, isi sekarang. Kita isi 100 miliar US dollar. Sudah isi, sudah. Berapa? 100 miliar US dollar. Udah, bawa sana ke bank, kamu cairkan. Waktu kita di jalan, pasti begini. Waktu kita di jalan kita lihat 100 miliar dolar, pasti agak ragu-ragu. Betul jika ini orang 100 M ini besar loh, dolar lagi. Betul tidak? Kalau kita melihat angka yang ada di cek kosong itu. Tapi kalau kita berpikir, yang memberi janji itu yang kuasai bank. Maka kita akan pasti dengan PD melangkah masuk ke bank. Saya mau cairkan. Jika kita berfokus kepada nominal uang yang besar sekali, maka mungkin kita akan menjadi orang yang ragu. Tapi kalau kita berfokus kepada sang pemberi janji, yang menjanjikan cek itu, maka ceritanya akan berbeda. Karena kita tahu siapa sang pemberi janji. Sama seperti Kaleb. Kaleb mengerti siapa yang memberi janji, bukan isi janjinya yang dia lihat. Dia mengerti yang pemberi janji ini yang punya langit dan bumi. Halo? Dan dia tahu yang punya langit dan bumi ini tidak mungkin ingkar janji. Makanya dia berani. Dia pegang itu selama hampir 85, di tahun ke-85.
Dia pegang itu 45 tahun. Kaleb berpegang teguh pada si pemberi janji, Allah Israel. Kekayaan yang dia tahu, kekayaan, kesetiaannya jauh melebihi segala rintangan fisik. Keyakinan Kaleb bukan pada besarnya pegunungan, besarnya orang yang tinggal di sana. Tetapi dia tahu, dia bergantung pada besarnya Tuhan yang dia sembah. Dia tahu pribadi yang yang menjanjikan itu, pribadi yang sempurna, yang sudah memelihara dia selama 45 tahun. Makanya satu saja pondasinya buat si Kaleb. Kaleb percaya bukan hanya pada isi janji, tetapi pada pribadi yang memberi janji, yang mengerti katakan amin. Karena dia tahu sang pemberi janji, dia tahu pemeliharaannya sempurna atas hidupnya. Karena ia memandang kepada sang pemberi janji, ia pantang menyerah, ia sanggup bertahan dalam penantian panjang. Dan ia sanggup berjuang, melangkah dengan berani ketika kesempatan itu diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Yang menjamin masa depan kita itu bukan kondisi hidup kita, bukan kekuatan diri kita, bukan usia kita. Tetapi yang menjadi penopang dan menjamin masa depan kita Tuhan yang tidak pernah ingkar atas apa yang diucapkannya. Ingat, tugas kita mengarahkan, mempersiapkan diri kita. Karena kita tahu si pemberi janji tetap berkuasa. Makanya gak ada alasan sebenarnya untuk kita mundur. Kalau kita tahu anugerah Tuhan yang kita rasakan selama pemeliharaan hidup kita, harusnya kita semakin maju. Yang mengerti katakan amin. Dari Kaleb pagi hari ini kita belajar bertahan dan berjuang. Kaleb bertahan ketika suara mayoritas menentang kebenaran. Dia bertahan. Kaleb menanggung akibat bangsa Israel keliling tanah Kanaan tanpa kehilangan satupun ketekunan. Malah dia mempersiapkan dirinya. Kaleb berjuang ketika bahkan saya mau kasih tahu usia dia dikatakan sebenarnya tidak lagi mendukung dia untuk maju berperang. Tapi kita tahu sendiri usia Kaleb tidak membatasi imannya. Makanya jangan biarkan usiamu membatasi imanmu. Yang mengerti katakan amin. Kaleb berdiri melampaui keterbatasannya. Dia minta tanah yang paling berat. Siapapun yang hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Saya mau kasih tahu. Maka dia adalah pemegang dan penerima janji. Siapapun yang hidup dengan keyakinan seperti Kaleb akan menemukan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Yang setuju katakan amin. Pemeliharaan Tuhan, penyertaannya. Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita. Dia gak pernah setengah hati. Karena dia pemilik segalanya. Iman tidak bertahan karena janjinya terlihat mudah. Iman bertahan karena kita mengenal pribadi yang mustahil untuk ingkar. Yang setuju katakan amin. Ya. Hal yang sama buat kita pagi hari ini. Dari Kaleb kita belajar sikap pantang menyerah. Musim boleh berubah, usia boleh bertambah. Beban saat ini engkau rasakan boleh terasa berat. Tantangan bisa datang silih berganti. Tetapi pribadi yang memegang hidupmu, ia adalah yang awal dan setia sampai dengan akhir hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tidak ada satupun musim yang Tuhan akan tinggalkan. Kau berjalan sendiri. Tuhan akan pastikan engkau akan berjalan bersama dia menuju janji yang sudah dia sampaikan. Tugas kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Jika engkau hari-hari ini terasa letih, pemain musik saya panggil ke depan. Tuhan sanggup menguatkan. Yang setuju katakan amin. Jika hari-hari ini engkau ragu melangkah, Tuhan sanggup untuk meneguhkan dan dia akan menyertai. Jika engkau merasa semua terlambat karena kau merasa, waduh usiaku sudah tua. Dengar baik, Tuhan sanggup memberikanmu iman, membangkitkan imanmu kembali. Karena janjinya bukan tergantung pada usia kita. Janjinya bukan tergantung pada kondisi kita. Janjinya iya dan amin. Dia Allah yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berkurang. Yang setuju katakan amin. Dengar baik. Jika sang pemberi janji menyertai, maka tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Amin. Tidak ada raksasa yang terlalu besar. Amin. Tidak ada masa yang terlalu terlambat bagi karyanya. Dinyatakan dalam hidupmu. Engkau boleh berumur 50 tahun. Engkau boleh berumur 80 tahun. Engkau boleh berumur, katakan orang bilang, oh kamu sudah tidak berguna karena sudah tua. Tapi dengar baik,
Karya Tuhan dalam hidupmu belum selesai. Amin. Maka bergeraklah menuju itu. Jangan jadikan usia sebagai penghambat untuk menerima janji Tuhan. Halo, saya rindu, saya berdoa di tempat ini. Lahir orang-orang yang seperti Kaleb. Kaleb tahu di masa apapun hidupnya, dia punya sikap yang pantang menyerah. Karena dia tahu betul-betul siapa sih pemberi janji. Siapa yang memelihara hidupnya. Pagi hari ini, kita yang sudah lama hidup di dunia ini, harusnya kita betul-betul merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Dinyatakan hari demi hari. Dan itu yang harusnya membuat kita semakin sadar. Kita mau persiapkan diri kita untuk menerima janji Tuhan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Kau Allahku yang setia. Mari kita ingat janji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Katakan namun sangat. namun tanganmu selalu Katakan menopang. menopang hidupku. Dan saat ku dalam Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. katakan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. katakan Kaulah Tuhan, Yesus, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. katakan untuk selamanya. Selamanya Amin. ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan Katakan sepertimu Yesus. sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari mengingat kembali apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Mungkin itu 10 tahun lalu, mungkin itu 5 tahun lalu. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu dan perhatikan hidupmu sekarang. Apakah engkau bergerak, mengarah menuju janji itu, mempersiapkan diri ke arah janji itu, atau kita ke arah sebaliknya? Saya rindu Jumat Tuhan pagi hari ini, refleksikan diri kita. Kita ini sedang mengarah ke janji Tuhan atau menjauh? Dengar baik, pemeliharaan Tuhan dimaksudkan supaya engkau berjalan menuju ke arah janji. Dan saya mau kasih tahu, janji Tuhan belum selesai dalam hidupmu.
Ada banyak orang-orang yang hadir saat ini. Banyak yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupnya. Dan Tuhan mau berkata pagi hari ini, dia belum selesai. Mungkin kau berkata, umurku sudah tua Tuhan. Dia belum selesai. Persiapkan dirimu, persiapkan mentalmu, persiapkan jiwamu, terima. Sadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu karena Tuhan. Itu karena kita mau, Tuhan mau kita menerima janji yang sudah Tuhan siapkan. Tapi maukah kita mempersiapkan diri, karena dikatakan grace empowers, not replace effort. Anugerah memberdayakan, tidak pernah menggantikan usaha kita. Justru dengan anugerah Tuhan yang kita sadari betapa besar anugerahnya, justru disitulah kita harus berjalan. Disitulah janji Tuhan akan kita terima. Kau yang mau terima janji Tuhan, saat ini berdoa sama Tuhan. Tuhan katakan, aku mau menerima janji. Aku mau Tuhan, di usiaku mungkin yang sekarang tidak muda lagi. Di usiaku yang saat ini mungkin tidak lagi produktif orang bilangnya. Tapi kalau bilang Tuhan, imanmu tidak boleh dibatasi oleh usia. Ayo maju bersama dengan Tuhan. Maka saya pastikan Tuhan akan menyertai perjalananmu. Tuhan yang akan memberikan kemenanganmu demi kemenangan. Sama seperti Kaleb waktu dia mengalahkan orang yang raksasa itu. Mungkin apa yang kita anggap raksasa hari-hari ini, dia akan berikan kepada kita. Dan kau akan menjadi lebih daripada pemenang. Bukan karena kita kuat, bukan karena lawannya yang lemah atau lawannya yang luar biasa, enggak. Karena Tuhan yang sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Yes. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup. Biar jemaat terus nyanyikan pujian ini, katakan. Yes, ini ikrarmu kepada Tuhan. Katakan lagi, Kaulah Tuhan yang berjanji, biar cuma Tuhan saja. Sungguh-sungguh pahami makna lagu ini. Sepanjang katakan untuk selamanya. Lagi-lagi nyanyikan pujian ini dengan tahu maknanya. Lagi-lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah. Hari-hari ini mungkin kau sedang bertahan. Engkau mau menyerah, menerima janji Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata kuat dalam hatimu. Ada banyak janji yang belum kau terima dan aku mau berikan anakku. Tuhan mau berikan itu. Maka bergeraklah menuju ke situ. Bergeraklah bersama Sang Pemberi janji, menerima janji itu. Jangan biarkan kemalasanmu, jangan biarkan alasan apapun, jangan biarkan usia membatasimu. Melayani, Seperti
Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, mungkin kamilah yang menjauh dari janji Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menuju ke arah janji Tuhan. Seperti Kaleb yang terus mempersiapkan dirinya, yang terus melatih tubuhnya, yang keras terhadap dirinya sendiri untuk menerima janji Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang selalu melakukan apa yang sudah difirmankan. Oleh itu pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kembali janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan firmankan melalui hati kami, melalui Roh Kudus. Dan kami mau menerima janji itu Tuhan. Kami mau bergerak ke arah janji itu Tuhan. Kami tidak mau ada banyak lagi alasan. Kami tidak mau ada lagi banyak alasan-alasan yang tidak perlu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat kami menerima janji Tuhan, itu karena pribadi-Mu yang setia. Itu bukan karena kuat gagah kami, itu karena Engkau yang menopang kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Materikan firman itu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Sehingga saat firman Tuhan, saat mereka lupa akan janji Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali. Saat mereka mulai mau menyerah, Tuhan kembali ingatkan agar memilih sikap yang bertahan dan mau berjuang. Kami yakin tanpa ada Roh Kudus dalam hati kami, kami tidak akan mampu. Karena pertolongan-Mu nyata melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat tertanam subur dan berbuah dalam hati setiap jemaat-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk teman-teman Tuhan. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan kursi saudara ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan untuk Natal kita masih membuka janji iman, baik itu yang akan menyetorkan atau yang akan berjanji. Di depan nanti ada lembaran janji iman di atas kotak persembahan. Jadi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan Natal kita tanggal 5 Desember nanti bisa mengambil lembaran janji iman di depan, mengisinya lalu kembalikan kepada saya. Tuh. Mari kita angkat amplop kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan dengan baik buat kami semua pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini, biar Engkau lebih lagi mengurapi dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Kami juga rindu untuk memberikan persembahan kami pagi hari ini, biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk alur persembahan mulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan bisa mengikuti arahan dari para asar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari
Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Kepada teman-teman multimedia dipersilakan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar, mungkin baru datang ke Makassar dan belum memiliki gereja tetap, kami sangat terbuka di tempat ini. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dengan kami. Di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para aser. Mereka membawa lembaran formulir untuk yang baru pertama kali hadir. Jadi jangan ragu untuk mengambil dan mengisinya lalu mengembalikannya. Dan nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Nah Bapak Ibu, di tangan para aser mereka juga membawa lembaran untuk pokok doa. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa, bisa mengambil lembaran pokok doa itu, isi dan kemudian kembalikan bisa kepada Pastor Esra yang tadi berkhotbah atau kepada Pastor Peter dan atau pelayan aser yang bertugas di belakang. Kita akan doakan pada setiap hari Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat di Pondok Daud di tempat ini. Untuk informasi yang selanjutnya, Natal kita sudah dekat, tinggal 2 minggu lagi. Jadi bisa dilihat tanggal 5 Desember hari Jumat 2 minggu depan kita akan Natal. Jadi silakan diperhatikan waktunya, Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan bisa mengisi link yang telah tersedia. Atau bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terdaftar bisa memperhatikan kembali jadwal-jadwal geladinya, jadwal-jadwal latihannya. Kita minta konsistensinya, komitmennya dalam latihan supaya tidak bolong-bolong latihannya, supaya kita bisa menampilkan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Dan juga buat sebentar ada geladi, ada latihan paduan suara dari persembahan pujian dari jemaat. Oleh sebab itu setelah selesai ibadah jangan pulang dulu,
kita mau sama-sama latihan dulu di tempat ini untuk persembahan Natal kita. Nah, selanjutnya buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mungkin akan mengembalikan janji iman bisa mengembalikan kepada saya. Mungkin minggu-minggu lalu sudah diisi dan lupa mengembalikannya, bisa dikembalikan kepada saya setelah ibadah ini selesai. Demikian pengumuman. Mungkin ada tambahan dari panitia Natal atau dari Pastor Esra, mungkin ada tambahan? Oke. Tidak ada, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang melawat kehidupan kami, memulihkan keadaan kami. Sehingga kami tidak sama lagi waktu kami datang tadi. Tapi saat ini kami akan pulang, kami percaya. Kami pulang dengan sukacita yang besar daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami. Menegur kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak menyerah, tetapi tetap bertahan dan berjuang. Sampai kedatangan-Mu. Datang menjemput kami saleh-salehmu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu. Kami tidak mampu. Tapi Roh Kudus-Mu yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Yang akan memampukan kami. Yang akan menuntun kehidupan kami. Akan menguatkan kami. Untuk tetap bertahan dan berjuang. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Biarlah pengurapan yang baru turun bagi hamba-Mu. Hikmat, wibawa daripada Tuhan. Wahyu daripada-Mu Tuhan. Menjadi milik hamba-Mu. Dimanapun dia melayani Engkau. Dimanapun dia berdiri membentangkan firman-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga.
pakai hambamu lebih heran lagi. Di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, bahkan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini. Biarlah Engkau menguatkan hambamu. Berkati kesehatannya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Untuk membawa kami jemaat-Mu lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah memberkati kami semua. Siapapun kami tidak terlewatkan. Semua kami mendapat berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang datang bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami, pekerjaan kami, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh Tuhan ini hidup kami. Sertai kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Agar kami tidak jatuh tergeletak. Tetapi tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Buat jemaat-Mu di tempat ini. Yang tidak hadir saat ini. Kami tidak tahu pergumulan mereka. Permasalahan mereka. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tertolong. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Jamah hati mereka. Taruh roh kerinduan, roh haus dalam hati mereka. Untuk kembali kepadamu. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang dalam permasalahan hidup. Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka tidak menyerah. Tetapi mereka berserah sungguh kepadamu Tuhan. Bahwa pertolongan mereka asalnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Apapun pekerjaan kami, profesi kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Memampukan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan tim pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani Engkau. Engkau memberkati mereka. Apapun profesi mereka, apapun keadaan mereka Tuhan. Engkau memberkati. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Dan Engkau akan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan. Dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pimpin anak-anak kami, tuntun anak-anak kami. Ikat mereka dengan tali pengasihan agar mereka berjalan dengan takut akan Engkau. Melangkah dengan hati-hati Tuhan. Tercelik melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang dalam pendidikan Tuhan Engkau memberkati. Berkati cita-cita mereka. Hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan antara orang yang mengenal Engkau dan tidak mengenal Engkau. Ajar mereka Tuhan takut kepadamu. Mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupannya. Hatinya melekat kepadamu Tuhan. Sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang keberkatan adanya. Anak-anak kami tampil sebagai orang yang luar biasa. Dimanapun Engkau menempatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang membutuhkan Tuhan, umat-umat-Mu yang membutuhkan teman hidup. Biarlah Tuhan yang menyediakan teman hidup yang sepadan. Yang takut akan Engkau. Yang membutuhkan keturunan Tuhan. Engkau memberkati kandungan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala di tempat ini. Yang dalam masa tuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacitanya penuh di dalam Engkau. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacitanya Tuhan. Kembali bersemangat Tuhan melayani Engkau. Berkati anak mantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Allah kami yang berkuasa, yang memegang kendali atas bangsa kami. Oleh itu Tuhan,
Berikan roh hikmat dengan takut akan Engkau kepada pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan, mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Sehingga di bangsa ini menjadi bangsa yang takut Tuhan. Bangsa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Bahkan di bangsa ini, bangsa kami tetap aman, sejahtera. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karuniai bangsa kami dengan roh pertobatan. Sehingga di bangsa ini, pakai kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai saksi-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, mereka dapat melihat bahwa sungguh Yesus juru selamat satu-satunya. Sehingga di bangsa kami, bangsa Indonesia, kota Makassar, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kami. Engkau memberkati kehidupan mereka. Pakai kami Tuhan sebagai saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah lewat kehidupan kami berdampak bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan gereja-gereja di sekeliling kami, dari berbagai denominasi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, umat-umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ibadah juga sebentar Tuhan, ibadah sore dan malam kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau persiapkan umat-umat-Mu Tuhan, taruh roh haus dan lapar akan Engkau, untuk datang ke tempat ini, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan para pelayan-pelayan sebentar, Engkau persiapkan, pakai mereka Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu, umat-Mu, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Natal kami, pada tanggal 5 Desember, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Dana yang kami perlukan sungguh banyak, tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang kaya, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami, dan mencukupkan segala dana yang kami perlukan. Bahkan Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Engkau persiapkan, bahkan umat-Mu Tuhan, Engkau persiapkan kami. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu, Engkau persiapkan. Dan kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepada-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Malaikat surgawi memagari kehidupan kami. Kami aman dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan berdoa sesuai dengan doa yang diadakan Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa berjalan di depanmu, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ikut paduan suara, jangan dulu pulang, kita akan latihan.